Kenapa? Oke. Kerusakan susu ataupun patogen atau itu paling besar adalah akibat bakteri. Kenapa virus, parasit, protozoa, lalu jamur nggak dilakukan? Karena apa? Yang pertama, virus tidak berkembang biak pada susu. Jadi kerusakan susu sangat atau tidak dimungkinkan karena aktivitas virus. Satu. Kedua, protozoa juga tidak berkembang biak pada susu. Tuh, yang kedua, protozoa itu kan pencemar adanya di susu dari lingkungan, dari lantai kandang dan seterusnya. Itu kalau proses penanganan susunya bagus, maka tidak terkontaminasi oleh protozoa. Kalaupun terkontaminasi, dia tidak berkembang biak. Jamur bisa mengkontaminasi susu, cuman perkembang biakannya lebih lambat. Jadi kerusakan susu utamanya karena aktivitas bakteri. Oke. Nanti kalau ada masalah, tolong diinfokan ke saya ya. Oke. Soalnya enggak tahu saya kenapa kok ada masalah apa ini, ada nggak seperti biasa. Oke. Pada susu itu sebetulnya ada dua golongan besar, yaitu bakteri patogen dan bakteri perusak. Apa bakteri patogen itu? Oke, mungkin ada sedikit saya stop share-nya. Oke. Ini mungkin masalahnya di sini. Ini masalah di sini. Oke. Oh. Oke. Apa artinya patogen itu? Apa artinya bakteri patogen? Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Oke, jadi bakteri patogen, bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Kenapa dia bisa menimbulkan penyakit? Karena dia mempunyai, ada buku yang mengatakan arsenal, artinya peralatan persenjataan yang mampu menimbulkan sakit pada host. Oke, jadi patogen itu adalah yang mampu menimbulkan penyakit. Di sini contohnya ada salmonella, ada TBC, ada Campylobacter. Nah, ini pertanyaannya. Kalau E. coli itu termasuk patogen atau enggak?
Tidak, jika tidak dikatakan strain-nya. Kapan E. coli itu patogen dan kapan tidak patogen? Lagi. Ya ini saya tulis supaya lengkap aja. Tapi E. coli sendiri kapan dia patogen, kapan dia tidak patogen? Ini mungkin contoh patogen yang paling gampang adalah E. coli. Jadi E. coli itu bisa tidak patogen, juga bisa patogen. Nah, masalahnya kapan atau seperti apa dia patogen, seperti apa dia tidak patogen. Oke. Ya. Ya ini kan strain patogen. Apa sih bedanya strain patogen dan tidak patogen ya kita takoni. Oh. Salmonella itu semua patogen atau ada yang tidak patogen? Ya, bakteri itu dikatakan patogen atau tidak patogen itu. Contoh pada E. coli, itu yang strain patogen punya peralatan tambahan sehingga dia bisa menempel pada dinding usus, bisa menghasilkan toksin, bisa merusak sel, dan seterusnya. Mungkin yang paling sederhana ini, apa sih bedanya mahasiswa dan mahasiswa teroris apa? Apa bedanya mahasiswa dan mahasiswa teroris misalnya? Yang mahasiswa teroris, yang dia punya bom, punya peso, punya apa, itu ya mungkin teroris atau penjahat. Kalau mahasiswa kan bukan teroris, toh? Ya patogen itu anggapannya teroris. Jadi biasanya mahasiswa E. coli menjadi patogen kalau jumlahnya banyak dan seterusnya. Bukan begitu. Dia mempunyai apa ya, alat, arsenal, atau sistem, atau protein yang membuat dia itu menjadi patogen. Kalau enggak, dia enggak patogen. Jadi E. coli itu kalau dia tidak mempunyai protein tertentu yang dikode oleh gen tertentu, maka dia tidak patogen. Maka E. coli itu ada dua. Ada yang strain patogen, ada yang commensal. Yang patogen ini di makanan, patogen itu harus negatif. Kalau Anda pelajari SNI, patogen itu harus negatif. Oke? Maka Anda nggak perlu nyebutkan ada 5 salmonella, ada 10 salmonella, itu enggak perlu. Hanya menyebutkan ada salmonella atau tidak ada salmonella, titik. Ya nanti kembali ke derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan itu begini loh. Contoh derajat kepercayaan itu begini. Kalau satu pernyataan,
mahasiswa FKH uang sakunya 1 juta per hari. Oke. Yang diperiksa 1 mahasiswa saja. Apakah kamu percaya kalau semua mahasiswa itu uang sakunya 1 juta per hari? Itu pertanyaan. Nah, kalau yang diperiksa lebih banyak, sampelnya itu lebih besar, misalnya mahasiswa FKG ke kampus bawa mobil. Berapa yang diperiksa? 200 anak, 90%-nya bawa mobil. Nah, itu jadi derajat kepercayaan. Oke. Ini tidak boleh ada pada makanan. Yang kedua, yang bakteri perusak. Nah, bakteri perusak itu boleh ada di dalam makanan, tapi jumlahnya terbatas. Tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan. Contoh, menurut SNI, susu jumlah bakteri maksimum berapa? Susu jumlah bakteri maksimum berapa? Loh, masih ada tak yang ikut ini? Masih, Dok. Berapa jumlah kadar bakteri maksimum di dalam susu yang diizinkan menurut SNI? 10⁻6 CPU 10 pangkat 6. Bacan. Susu maksimum berapa kalau menurut SNI? Lu baca, Rek? Susu segar 10⁻6, kalau susu pasteurisasi 10⁻4. Pacaran burine tulisannya apa? Maksimum, Kalau pada susu susu segar segar 10⁻6, terus apa itu? CFU CFU per gram, mana ya? per mili. Per mili. CFU itu apa sih? CFU CFU itu koloni forming unit. forming unit. Tadi itu gimana? Terjemahannya tadi apa? Unit pembentuk koloni. Unit Pembentuk koloni. koloni yang terbentuk. pembentuk koloni. Ya. Jadi CFU itu singkatan koloni forming unit. TPC singkatannya apa? Total plate count. Total
Plate count. Plate count. Terjemahan nih. Hmm? Hmm? Apa terjemahannya? Hmm? Total terjemahannya jadi apa? Jumlah koloni yang tumbuh dalam satu plate itu. Total plate count ono koloni ini. TPC itu total plate count. Apa terjemahannya? Total ya. Nah, Ini jumlah mikroba yang ada di dalam satu plate. plate itu terjemahannya apa sih? Jadi ini kalau diterjemahkan letterlek jadi pusing kan? Total jumlah plate itu piring, count itu menghitung jumlah piring kan repot. Jadi TPC itu sebetulnya plate itu kalau orang bakteriologi kan petri dish itu plate. Nah kalau petri dish itu biasanya atau pastinya berkaitan dengan media. Jadi petri dish itu ada medianya. Maka TPC itu menghitung jumlah total dengan menggunakan media. Nah, kalau diterjemahkan lebih lanjut, berarti ditanam. Kan begitu. Kalau ditanam, satu bakteri akan membentuk satu koloni. Oke. Mata manusia yang bisa dilihat itu adalah koloninya. Jadi bukan melihat bakterinya. Jadi makanya kalau tulisannya 10 pangkat 6 CFU, maka ngitungnya itu harus pakai TPC. Jadi paham? Kalau hasilnya ditulis CFU, maka itu harus dihitung pakai TPC. Karena di situ ada koloni forming unit. Kapan terbentuk koloni? Kalau bakteri itu ditumbuhkan pada media yang ada di plate. Oke. Jadi TPC ini salah satu teknik untuk menghitung bakteri. Ini ada TPC itu ada dua cara. Spreader. Oh. Ini kurang mungkin ya. Dua pour plate. Oke. Jadi di TPC itu spread plate mungkin ya, spread plate. Nanti Anda cek juga. Apa sih dimaksud spread plate itu?
Oke, jadi nanti saya carikan anunya. Itu sama dua-duanya. Kalau spread, itu medianya dibuat dulu, nanti Anda lihat di buku petunjuk praktikum. Media itu dibuat dulu, dikeringkan, lalu sampel yang mau dihitung itu diteteskan di atasnya, lalu dengan kaca bengkok itu spreader itu diusapkan merata. Kalau pour plate itu enggak begitu. Media yang sudah disteril didinginkan sampai 48 derajat Celcius, lalu dituang pada plate, ditambah 1 cc sampel, lalu digoyang muter supaya dia bercampur merata. Di buku manual itu ada. Oke, TPC dan pour plate. Ini nanti akan kita bicarakan lebih detail. Uji breed di manual itu juga ada, di buku petunjuk praktikum. Saya enggak, kalau Anda belum baca, saya enggak terangkan karena ini urusannya adalah dengan fisika. Jadi kalau fisika nanti saya menerangkan posing, Anda juga posing, wis bacaan dulu aja. Yang ketiga dengan spektrofotometer. Spektrofotometer juga Anda nggak bisa bayangkan seperti apa sih spektrofotometer itu. Kalau Anda tertarik, ya Anda baca tentang spektrofotometer. Karena Nestle kemungkinan besar memeriksa bakteri ini dengan spektrofotometer. Oke? Karena saya dengar dari Dr. Iwan di KUD itu bilangnya begini. Sekarang batas maksimal bakteri itu adalah 0,6. Nanti ke depannya minta 0,5. Nah, 0,6, 0,5 itu adalah satuan, biasanya satuan spektrofotometer. Itu untuk nilai absorpsi. Kenapa? Karena 0,6 itu lebih pekat, 0,5 itu lebih terang. Itu cara pembacaan spektrum. Oke? Yang kedua yang kita bicarakan adalah MPN. MPN ini digunakan untuk bakteri indikator, bisa juga digunakan untuk menghitung jumlah bakteri yang sangat kecil kadarnya. Anda bayangkan, kalau susu itu bisa sampai 10 pangkat 6. Air itu mungkin maksimum 100 per cc. Jadi kalau air, kalau dipakai TPC mungkin akan tidak terdeteksi. Maka mereka menggunakan MPN. Oke. Ini teori dasarnya. Kerusakan pangan itu merugikan secara ekonomi dan juga rugi akibat hilangnya makanan. Secara beberapa negara mencapai 25%. Oke. Kalau Anda pengen bukti di Indonesia itu tinggi apa enggak, datang aja ke pantai-pantai tempat pendaratan ikan. Ada yang tinggal di dekat tempat pendaratan ikan, mungkin Tuban, Gresik, Lamongan, Situbondo, Pasuruan atau Surabaya Utara. Ada yang tinggal di situ? Ada yang pernah ke tempat-tempat itu? Ke tempat TPI atau apa, pernah?
Loh, nggak ada yang pernah main ke tempat-tempat itu. Loh. Ya sudah, kalau Anda tidak pernah main ke tempat situ, ya saya nggak bicarakan. Oke? Ada investasi insek, roden, oke, dan seterusnya. Ini menurut textbook, predominannya adalah bakteri yang aneh-aneh, yang mungkin Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, Pediococcus. Mungkin kalau di Indonesia berbeda, karena situasinya berbeda. Di Indonesia bisa jadi Bacillus subtilis, Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, dan seterusnya. Kenapa? Ada perbedaan lingkungan. Ini mahasiswanya masih ada ini. Kok semua di... Masih, Dok. Ini nanti kalau nggak ngerti, di copy paste di Google aja ya. Ini kerusakannya apa? Off, bau apa? Rusak, baunya berbeda, busuk, flavornya juga rusak, perubahan warna, adanya gas, adanya lendir, perubahan pH, dan seterusnya. Selain bakteri-bakteri ini, yang potensi besar adalah ini, kerusakan akibat spora. Apa sih spora itu? Apa spora itu? Spora bakteri apa? Hmm? Apa spora itu? Ayo, ada yang jawab enggak? Apa spora itu? Spora bakteri. Sebagai bentuk untuk pertahanan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Oke. Kalau spora jamur, bedanya apa spora bakteri sama spora jamur? Spora jamur untuk reproduksi. Oke, dari spora jamur itu untuk produksi apa? Kalau spora bakteri untuk mekanisme pertahanan. Dua-duanya itu sebetulnya sangat tahan terhadap pemanasan. Jadi dia tidak mati,
pada temperatur 100 derajat. Baru mati pada temperatur autoklaf, autoklaf yang baik. Autoklaf sing jelek mungkin nggak mencapai 121. Cuman spora bakteri itu lebih panjang umurnya dibanding spora dari jamur. Maka falsafah sederhananya, semua bahan makanan atau semua susu tidak steril. Mungkin juga mengandung spora bakteri. Jadi kalau susu dipanaskan 100 derajat, tidak boleh dikatakan susu steril. Karena dia tidak membunuh spora bakteri. Dua yang paling populer bakteri penghasil spora itu, 1, Bacillus, 2, Clostridium. Oke. Nah, ini bagaimana atau apa untuk pemeriksaan TBC? Ini kalau Anda cari manual yang standar, ini adalah buatan dari Amerika. Anda masuk di FDA, Food and Drug Administration.gov. Nanti baru Anda masuk BAM chapter 3. Ini Bacteriological Analytical Method. Kalau tidak salah, BAM itu Bacteriology Analytical Method. Jadi metode pemeriksaan bakteri untuk aerobik plate count. Kenapa disebut aerobik? Karena ini dipakai untuk menghitung bakteri yang aerob. Nah, ini menggunakan yang dikembangkan oleh AOAC. AOAC itu Official Analytical Chemist. Ini juga di situ banyak sekali teknik untuk pemeriksaan bahan susu. Jadi kalau Anda kepingin belajar bagaimana periksa susu, Anda mungkin bisa masuk di webnya ini, AOAC. Ada lengkap semua, bagaimana menguji residu antibiotika pada susu itu di AOAC juga ada semua. Kalau Anda mau belajar. Enggak tuku kit selesai, wis gak usah mikir. Oke. Nah, jadi untuk apa? Plate count ini untuk menguji makanan yang di frozen, makanan yang di chilling. Chilling itu di apa? Didinginkan, pre-cook sebelum dimasak, atau makanan yang sudah disiapkan. Jadi makanan sudah dimasak. Prepare cook itu seperti sosis, chicken nugget, dan seterusnya itu pre-cooking. Nah, ini yang tolong Anda ingat-ingat. 1. Saya menggunakan AOAC, menggunakan BAM. Di sana standarnya adalah koloni yang boleh dikatakan representatif kalau isinya 25 sampai 250. Masalahnya 1, di buku manualnya VPH itu menggunakan referensi dari buku yang saya tidak tahu juga. Mereka mengatakan di buku referensi VPH itu 30 sampai 300. Oke? Jadi nanti kalau Anda ditanya, jangan menggunakan referensi 25 sampai 250. Tapi gunakan 300 sampai 30 sampai 300. Kenapa
kok enggak boleh 1? Kenapa kok enggak boleh misalnya 400? Karena begini, kalau satu plate itu lebih dari 250, maka koloninya itu akan bertumpuk-tumpuk. Sehingga akan sangat sulit dibaca. Kalau kurang dari 25, apa? Itu pengencerannya terlalu tinggi, sehingga ada kemungkinan biasnya terlalu besar. Oke? Nah, bagaimana cara melakukan PPC? Nih. Yang pertama yang Anda harus lakukan, membuat seri pengenceran. Ini namanya seri pengenceran. Bisa lihat? PPT-nya bisa lihat? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Nah, seri pengenceran itu sebetulnya terserah. Anda mau pakai berapa terserah. Tetapi bisa membuat bermacam-macam. Contoh, ini yang paling konvensional. Jadi, kalau 1 cc dari botol, ini maksudnya, 1 cc dimasukkan pada tabung, lalu ditambah dengan 9 mili pengencer. Ini namanya pengencerannya berapa kali? 10. 10 kali. Oke? Kenapa 10 kali? Karena totalnya ini adalah 10. Jadi kalau pengenceran 10 kali, 1 ditambah 9. Oke. Sekarang pertanyaan. Kalau pengencerannya 100 kali, bagaimana caranya? Langsung. Jadi sekali pengenceran 100 kali. Bagaimana caranya? Saya ingin mengencerkan 100 kali. Bagaimana caranya? Kalau dari botol ini saya ambil 1 cc, ditambah berapa cc pengencer supaya pengencerannya itu 100 kali? 99. 99 mili. Oke. Kalau saya ambil ini 0,1 mili. Oke. 0,1 mili. Pengencernya berapa mili? Untuk 100 kali. 9,9. 9,9. Berapa? 9,9. Oke, jadi 0,1 mili ditambah 9,9 mili itu berarti 1 dibanding dengan 100. Oke, jadi itu pengencerannya 100 kali. Atau kalau enggak, Anda menggunakan ini. Jadi pada tabung pertama, 1 mili ditambah 9 mili, ini pengencerannya adalah 10 kali. Nah, tabung kedua diambil dari tabung pertama. 1 cc ditambah dengan 9 mili. Maka tabung pertama dibanding tabung kedua itu pengencerannya 10 kali atau 1/10. Tetapi kalau dibanding dengan botol ini, maka ini 1/10, kali lagi 1/10, maka tabung kedua ini pengencerannya adalah berapa? Tabung pertama 1/10, dari tabung pertama diencerkan yang sama, maka ini kalau dibandingkan dengan botol, pengencerannya sudah berapa ini? Yang tabung kedua. 1/100. 1 1/100. 1 dibanding 100.
atau disebut 100 kali. Atau kalau ditulis 10 pangkat -2. min 2. Jadi 10 pangkat minus 2. Lalu kalau diteruskan, tabung ketiga 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5. Oke? Nah, sekarang contoh. Kalau di botol ini isinya 100.000 bakteri per cc. Oke? Jadi 100.000 bakteri per mili. Oke. Maka pada tabung pertama ini, berapa jumlah bakterinya per mili? -10.000. 10.000. Berapa? 10.000. Jadi pada tabung pertama 10.000. Sekarang pada tabung kedua 1.000. 1.000. Tabung ketiga 100. 100. Keempat 10. 10 dan kelima tinggal 1 per cc. Oke? Oke. Nah, ini saya ambil dari textbook. Kenapa pengencerannya 10, 2, 3, dan 4? Karena kalau pada susu itu kan kira-kira maksimum 1 juta. Kalau 10 pangkat 4, itu kalau 1 cc berarti isinya 100 masuk. Kalau Anda hanya menggunakan ini, nah sekarang sudah dilakukan pengenceran. Anda sudah tahu toh cara mengencerkan. Oke. Dari masing-masing pengenceran ini, dengan cara split, plate, diambil 0,1 mili. 0,1 mili itu berapa mili sih? 0,1 itu berapa mili? 1/10. 1/10 mili. Jadi 1/10 mili atau 100 mikro. Jadi ini pengencerannya 1 mili tambah 9 mili. Tapi waktu menanam, itu Anda nggak ngambil 1 mili. Anda hanya mengambil 0,1. Kenapa? Kalau plate yang standar 9 cm diameternya itu Anda beli 1 cc, maka dia akan seperti banjir, permukaannya banjir, terlalu banyak air, sehingga mungkin akan lama sekali tidak terserap. Ini standarnya yang umum digunakan adalah 0,1. Boleh Anda menggunakan 0,2, saya menggunakan 0,2 juga boleh, menggunakan 0,3 juga boleh, menggunakan 50 mikro juga boleh, tetapi semua harus dicatat supaya nanti bisa dihitung balik. Oke? Jadi diencerkan, diambil 0,1 untuk ditanam pada media. Yang kedua juga sama, tanam pada media. Ketiga, keempat, dan kelima. Oke? Inkubasi 24 jam, besok tumbuh. Oke? Nah, sekarang setelah tumbuh, dilihat. Pada tabung kelima, plate kelima, tumbuh 2 koloni. Pada keempat, tumbuh 5 koloni. Plate ketiga, tumbuh 389 koloni. Kalau menurut standarnya FDA, mana yang boleh, yang memenuhi syarat untuk dibaca? Plate nomor berapa? -50 koloni. Nomor
plate nomor 4. Plate nomor 4. Jadi yang memenuhi syarat adalah plate nomor 4. Sekarang pertanyaannya, kalau plate nomor 4 ketemu 50 koloni dengan pengenceran 1 dibanding 10.000 dan yang dimasukkan hanya 0,1 mili, maka sesungguhnya bakteri yang ada di botol itu ada berapa? Per cc-nya. 500. 500. Bukan yang di tabung, Mas, tapi yang di botol paling kiri ini loh. Kan ini sampelnya di botol. Jadi Kak, ini Anda hanya ngerjakan supaya Anda bisa tahu yang di botol. Oh, 500.000 berarti. Berapa? Coba dihitung lagi. Kalau ada 50 koloni, diambil hanya 0,1, pengencernya 10/4, di botol ini ada berapa sesungguhnya? 500.000. 500.000. 500.000. Ada pendapat yang lain? Ini kan nanti hasilnya per cc, Mas. TPC itu hasilnya per cc. Oke? Oke. Ini kan hanya 0,1 mili kan? Kalau per cc-nya ada berapa? Kalau 0,1 ada 50 koloni, kalau per cc ada berapa koloni? 500. 500, karena 50 kali 10. Jadi, di tabung ini ada 500 bakteri per cc. Oke? Sekarang tabung ini sudah diencerkan 10⁻⁴. Berarti 500 kali 10.000. 10.000. Ada berapa? 5 juta. 5 5 juta. Jadi yang ada di botol ini 5 juta. Kalau Anda pakai tabung kelima, hasilnya 2, ini ada berapa jumlah bakteri yang ada di botol ini? 2 juta. 2 juta. Kalau Anda pakai yang ketiga, itu ada berapa jumlah bakterinya? 3 juta, hampir 4 juta. 3,89 juta. Oke? Nah, saya pengen tunjukkan begini, Mas. Kalau Anda bekerja dengan TPC, ini adalah hasil TPC yang yang saya nggak mengatakan ideal, tapi ini yang tidak salah. Ini hasil TPC yang tidak salah. Kenapa tidak salahnya? Tidak salahnya begini, Mas. Setiap tabung itu kan penurunannya 10 kali kan? Bisa menerima. Tabung ketiga dibanding tabung keempat, itu konsentrasinya tabung keempat itu 1/10. Oke? Jadi logikanya jumlah koloni di sini harusnya idealnya 1/10 dari tabung ketiga. Sama tabung kelima, ini 1/10 dari tabung keempat. Maka idealnya itu adalah 1/10 dari koloni yang ada di keempat. Tetapi ini adalah pekerjaan biologi. Apa artinya? Bisa jadi waktu ngambil, ini kan tidak tercampur sempurna. Bisa jadi karena sudah dikocok di ini dan seterusnya, ini sebagian mati. Nah, jadi kalau Anda bekerja TPC, hasilnya adalah diusahakan mirip seperti ini. Jadi kalau tabung ke-300-an, tabung ke-40-an, tabung kelima adalah satuan. Seringkali saya melihat yang penelitian itu
tabung ke 300-an, tabung ke 400-an, tabung ke 5 ya ratusan. Jadi saya ya sudah enggak apa-apa, sudah mengerjakan. Nanti kayak tak salah nih, dia ganti dengan datanya diperbaiki. Tapi ini untuk Anda sendiri, kalau TPC, ingat-ingat mirip seperti ini hasilnya. Jangan sampai misalnya ini 50 koloni, di tabung kelima ini misalnya 30 koloni. Itu kan nggak logis kan? Kalau 30 koloni di tabung kelima, ini nilainya 30 juta. Padahal di sini nilainya 5 juta. Nah itu kesalahannya terlalu besar. Ada komen? Oke, kalau enggak saya teruskan. Ini juga Anda bisa melihat di sini. Oke. Jadi 10 pangkat berapa ini? 1 itu padat. 10 pangkat min 2 sudah agak jarang. Ini mungkin berapa ini? 30, 40. Nah, di sini ketemu 5. Ini juga satu pekerjaan yang cukup bagus. Oke. Ada kalanya orang TPC itu melakukan duplo. Duplo itu apa sih? Anda sudah dapat metodologi penelitian. Sudah. Ulangan itu apa? Siapa yang disebut dengan ulangan? Pernah dengar kalimat ulangan? Statistik loh. Ini data duplo. Duplo tidak sama dengan ulangan. Oke? Ulangan itu begini. Kalau Anda memberikan perlakuan misalnya A, B, C, supaya karena tidak ada makhluk hidup yang sama persis, maka orang-orang agriculture itu memberikan ulangan. Ulangan itu berarti apa? Di treatment nomor A itu ada sampel nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, sampai nomor 10. Itu namanya ulangan. Oke. Jadi misalnya tambahan berat badan. Nomor 1 dicatat, nomor 2 dicatat, nomor 3 dicatat. Oke. Duplo bukan ulangan. Duplo itu nomor 1 dicatat 2 kali, itu namanya duplo. Jadi nomor 1 mau timbang, terus setelah kamu nimbang semua, mau ulang lagi nomor 1 timbang, nomor 2 timbang, itu namanya data duplo. Orang-orang mikro, karena ketidakpastiannya besar, seringkali menggunakan data duplo. Jadi satu pemeriksaan, satu sampel diulang 2 kali. Contoh seperti ini. Terjadi pada pemeriksaan pertama itu 1 dibanding 100 ketemu 18. 1 banding 1000 ketemu 2. Ini bagus. Kenapa? Ini kan 1/10 kan? 100 banding 1000 itu 1/10. 2 kalau dikalikan 10 itu 20. Jadi mendekati. Nah, yang kedua ini 0 dan 0. Atau mungkin Anda menemukan di sini 18, di sini 10. Nah, itu artinya data ini kurang bagus. Ini 0 dan 0. Maka ini biasanya tidak dipakai, bukan di statistik. Karena di biologi itu ada risiko ketidaktepatan dalam pemeriksaan. Itu duplo. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum, dokter. Oke. Kalau belum, saya lanjutkan ke yang kedua. MPN. Oke? MPN itu singkatan dari most probable number. Karena most probable number, probable itu kan kemungkinan kan, maka ini jumlah bakteri yang sangat mendekati kemungkinan jumlah bakteri. Jadi kita tidak mengatakan berapa jumlahnya, tapi itu mendekati. Kenapa tidak kita lakukan TBC? Minimal ada dua alasan. Alasan pertama, kalau jumlah bakteri pada sampel terlalu kecil, misalnya 100 bakteri per cc, itu tidak akan efektif kalau dilakukan TBC. Oke? Anda bisa bayangkan, kalau misalnya jumlah bakterinya hanya 100, kalau kita TBC tanpa pengenceran, hanya digunakan 0,1, diambil 0,1, ditanam, maka ketemunya hanya 10. 10 koloni. Apa artinya kalau 10 koloni? Tidak memenuhi syarat antara 25 sampai 250. Maka kalau kecil digunakan untuk MPN. Satu. Yang kedua, karena kita pengen menghitung jumlah bakteri yang kita gunakan sebagai indikator. E. coli itu kalau pada air, kualitas air, itu sebagai indikator pollution. Kenapa? Air seharusnya tidak mengandung E. coli. Kalau di air ada E. coli, berarti air itu tercemar secara langsung ataupun tidak langsung dengan kotoran hewan atau manusia. Manusia atau hewan berdarah panas. Jadi ini teknik bagus untuk kalau jumlahnya kecil. Yang kedua, kalau kita mau melihat bakterinya. Nah, yang paling umum digunakan E. coli. Kalau pada air itu digunakan sebagai indikator polutan. Kalau pada bahan makanan, E. coli ini digunakan sebagai indikator sanitasi dan hygiene. Contohnya apa? Kalau di sosis ada E. coli, misalnya sosis ada E. coli, maka kesalahannya dua. Satu, masaknya sosis tidak benar, jadi kurang panas atau sebagainya. Yang kedua, setelah jadi sosis, penanganannya salah, sehingga menyebabkan kontaminasi. Jadi MPN ini yang pertama untuk menghitung kecil, yang kedua untuk menghitung indikator, bakteri indikator untuk polusi atau indikator sanitasi dan hygiene. Oke, bisa katakan MPN adalah satu metode statistik yang mana hasilnya dibandingkan dengan standar statistik. Nanti Anda boleh cari MPN itu menghitungnya dengan tabel McReady. Jadi ada tabelnya untuk menghitung. Nah, yang pertama, MPN itu dilakukan dengan 3 set pengenceran. Jadi ada pengenceran 1, pengenceran 2, pengenceran 3. Maka kapan Anda pilih pengenceran 1, pengenceran 2, pengenceran 3, tergantung jumlah
perkiraan dari bakterinya. Kalau bakterinya terlalu misalnya cukup tinggi, maka Anda buat pengenceran, misalnya kelompok tabung pertama dikasih 1 cc, 0,1, 0,01. Tapi kalau sangat rendah bakterinya, mungkin Anda kasih 10, 1, 0,1. Oke, ini saya ke bawah supaya Anda bisa membayangkan. Ini, jadi MPN itu seperti ini. Ini yang kita sebut dengan MPN 5 tabung. Kenapa? Jadi kelompok pertama, ini ada 5 tabung. Kelompok kedua ada 5 tabung, dan kelompok 3 ada 5 tabung. Nanti untuk membacanya, Anda baca di McReady 5 tabung. Oke. Tadi dikatakan ini adalah pekerjaan statistik. Tadi di compare statistik. Ini derajat kepercayaannya adalah 95%. Atau P kurang dari 0,05. Oke. Jadi di sini, ini tabung, dikasih tabung yang di bawah ini kecil-kecil namanya tabung Durham. Untuk apa fungsinya tabung Durham yang di bawah ini? Ini digunakan untuk menangkap gas yang dihasilkan oleh bakteri yang akan kita duga. Oke. Nah, ini ada berbagai metode. Ada yang orang menggunakan 3 kali, laktos, BGLB, EMB, dan indol. Tapi orang di FK senangannya langsung BGLB atau BGBB, kalau di bukumu itu EMBA, lalu indol tes. Oke. Jadi ini ya, bisa membayangkan ya, 5 itu yang dimaksud adalah 5 tabung di sini. Oke. Nah, kapan kalau sampel air ini kadarnya kecil jumlah bakterinya, maka mungkin di sini 10 mili. Oke. Jadi ini dimasukkan 10 mili. Ditambah laktos brut 10 mili. Jadi ini totalnya 20 mili. Maka Anda harus menggunakan tabung reaksi yang besar, yang isinya lebih dari 20 mili. Maka pertanyaannya, kalau ini diisi 10 mili, ini diisi 1 mili, ini diisi 0,1, berarti kan nggak sama ini. Bisa mengerti? Kelompok pertama ini total jadi berapa mili? Hmm? 20 mili. 20 mili. Yang di sini, yang di tengah. 11 mili. 11. 11 mili. Kan nggak sama kan? Nah, ini biasanya orang, oh nggak sama kan, beda. Enggak, sebetulnya ini hanya untuk menjaring 10 mili dengan harapan jumlah bakterinya lebih banyak. Oke? Ini lebih sedikit. Karena apa? Kalau sampelnya lebih sedikit, kita enggak peduli jumlah ini, karena satu tabung itu hanya dihitung tabung positif atau negatif. Oke? Jadi setelah diinkubasi, maka akan terbentuk seperti ini. Positif itu karena berubah warnanya menjadi kuning. Negatif tidak tumbuh, ini warnanya adalah merah. Kenapa merah? Karena bakteri itu tidak memfermentasi laktos. Yang kuning, dia memfermentasi laktos. Nah, E. coli yang dicari adalah menfermentasi laktos dan menghasilkan gas. Itu sifat dari E. coli. Nah, ini yang disebut dengan presumptive test. Kenapa disebut dengan presumptive test?
Karena lactose growth ini bisa ditumbuhi oleh jadi ini, kalau di sampel ada yeast, ada Clostridium, ada E. coli, ada Klebsiella, maka semua hasilnya adalah bisa positif. Jadi positif ini bisa E. coli, bisa Klebsiella, bisa Citrobacter, bisa Enterobacter, bisa yeast, bisa Clostridium. Oke? Maka ini dianggap kalau ini positif, kalau Anda kepingin melihat apakah ada E. coli dan tidak, maka ini perlu dilanjutkan dengan konfirmasi tes. Oke? Ini cara lain. Tadi 10, ini enggak. 1 cc. Mungkin ini sama. Ini 1 cc semua. Tapi ini diencerkan, lalu ini diencerkan 100 kali. Jadi, oke. Kalau ini tidak, sebetulnya ini kan sama toh. Cuman ini karena pengen banyak, jadi dia langsung 10 mili, 1 mili, dan 0,1. Kalau Anda lihat ini adalah ini, yang pertama itu 10 kali, yang kedua 1/10 kali, yang ketiga 1/100 kali dari yang pertama ini. Oke? Oke. Jadi, yang kedua, MPN itu diencerkan. Kenapa diencerkan? Karena diduga jumlahnya cukup besar. Merah, ini phenol red, ini sebagai indikator nanti bisa apakah positif atau negatif. Nah sekarang kalau sudah ada hasil seperti ini, kelompok pertama ada 4 yang positif, kelompok kedua ada 2, kelompok 3 tidak ada. Maka pertanyaan nih, apakah ini mengandung E. coli? Nah, apakah ini E. coli yang menyebabkan? Maka ini dikonfirmasi. Jadi yang positif itu ditanam di BGLB. Billion green lactose bile broth. Jadi mengandung laktos dan mengandung bile. Bile itu apa sih? B-I-L-E apa sih? Bile. Empedu. Apa? Empedu. Ya, empedu. Bile itu empedu. Apa sih empedu itu fungsinya? Empedu itu fungsinya membunuh mayoritas bakteri gram positif. Yang Enterobacteriaceae itu tidak mati. Oke? Jadi kalau Anda makan, misalnya atau minum susu, kalau di dalam susu itu ada Staphylococcus aureus, ada bakterinya, maka yang minum susu itu tidak akan sakit. Kenapa? Karena bakterinya itu kalau lolos dari lambung, masuk di usus, kena empedu, dia mati. Tetapi kalau Staphylococcus aureus itu mengandung toksin, enterotoksin, diminum susunya, orangnya sakit. Jadi yang menyebabkan sakit kalau pada makanan itu bukan bakterinya, tapi toksinnya. Walaupun Staphylococcus itu patogen. Oke? Jadi ini sekarang medianya dari laktos kita ganti dengan BGLB. Oke. Ambil dari sini 1 cc, masukkan di BGLB. Ini adalah orang lab. Dari orang lab itu Anda boleh pilih. Pilihan pertama, dari yang positif BGLB langsung di EMB.
eusin metilen blue agar. Ini adalah media yang bukan selektif, diferensial untuk E. coli. Karena apa? Dia koloninya berbeda dengan yang lain. Nanti Anda cari di internet. Atau juga seperti orang-orang yang melakukan VPH. Jadi kalau BGLB positif, baru ditanam pada EMB. Boleh pilih, jadi ini seperti ini atau ini. Nah, untuk konfirmasi tes, dari positif laktos ditanam di BGLB. Oke. Nah, kalau di BGLB ini positif, maka bakteri yang diduga itu ada 4, yang kita sebut dengan coliform. Coliform itu terjemahkan adalah bakteri yang mempunyai sifat seperti E. coli. Apa sifatnya E. coli? Sifatnya E. coli dapat tumbuh di BGLB, dia memfermentasi laktos dan menghasilkan gas. Siapa? Ada 4, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, dan Citrobacter. Jadi kalau Anda penelitiannya selesai berapa jumlah coliform, itu dengan BGLB sudah cukup. Tetapi kalau Anda mengatakan berapa jumlah E. coli-nya, maka Anda harus tanam pada EMB. Nanti di EMB itu cirinya adalah koloni itu diduga E. coli. Kalau di bagian tengah itu kehitaman, di sentralnya itu kehitaman. Lalu kalau Anda lihat di sinar matahari, ya agak, ini mungkin kalau ngomong sulit, kalau anak koas biasanya saya ajari, itu fluoresen, itu diduga E. coli. Nah, koloni yang diduga E. coli, tapi artinya gini loh, diduga itu kalau orang di mikro diduga itu di atas 90%. Karena orang harus punya keahlian. Jadi ini saya duga E. coli. Bukan menduga seperti begini. Saya menduga juara Liga Inggris adalah Liverpool. Itu namanya menduga yang kita nggak tahu. Ya toh? Tapi kalau di bakteriologi itu menduga itu sebetulnya lebih dari 90% sudah pasti. Tapi tidak boleh mengatakan pasti, karena belum dites. Jadi, kalau ini makanya koloninya dilihat seperti fluoresen, nanti dilanjutkan dengan tes indol. Oke. Jadi indol seperti ini. Jadi ini medianya yang mengandung triptofan, ditanami bakteri yang kita duga E. coli, lalu setelah 24 jam diberi Covax. Ya, Covax yang positif akan menimbulkan cincin warna merah. Oke? Nah, kalau ada cincin warna merah, ini dianggap indolnya positif. Jadi kalau di BGBB tumbuh menghasilkan gas, di EMB warnanya hitam dan fluoresen, kehijauan, bukan fluoresen, hijau metalik, indolnya positif, nah ini dikatakan positif E. coli. Oke, ada pertanyaan, komen? Ada? Hmm? Oke. Ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak saya coba untuk melihat contoh tabel. Hmm. Oke. Ya, Anda bisa lihat ini. Bisa Jadi untuk 5 tabung tadi berapa ya? 421 ya. Oke, 421 kita cari. Oh, 420. Ini ya. Jadi ini 420. Oke. 420. Ini adalah nilainya 22. 22. Tapi kalau Anda hanya ambil 0,1, ini mestinya dikalikan dengan 10. Karena kan per gram kan, bukan per 0,1. Jadi ini hasilnya mestinya 220. Tapi kalau 10, mungkin ini nggak dibaca 22, tapi hanya 2, dan seterusnya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya sudahi kuliahnya. Selamat siang. Terima kasih, Ya, dokter. terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih. Terima kasih, Baik, Cindy. Terima kasih, dokter. Oke.